Ini aja kamu pegang nih. Amal karena manusia ria, meninggalkan amal karena manusia juga ria. Lah bagaimana? Amal karena Allah saja. Dan supaya amal karena Allah bagaimana? Nafikan makhluk. Makhluk itu tidak bisa suka, nggak bisa memuji, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Wa kharajal Bayhaqi bi isnadi Nabi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bara'atun, pembersih minal kibri, dari kesombongan. Labu sufi adalah memakai pakaian dari bulu. Ini perlu kamu ketahui, pada zaman Nabi itu pakaian dari bulu itu adalah pakaian yang paling murah. Kalau pakaian dari katun itu mahal, dari kapas itu mahal. Kalau dari bulu paling murah. Kalau sekarang malah sebaliknya, pakaian dari bulu itu mahal. Kalau kamu beli wol di sana, toko mana? Toko kain, nanti kan mahal harganya. Maksudnya di sini adalah pada zaman itu pakaian bulu yang ini diteruskan. Kita pakaiannya orang-orang sufi, orang-orang yang ingin hidup sederhana pakai bulu itu. Maka dikatakan sufi. Sufi itu pakaiannya bulu. Pakaian yang paling murah pada waktu itu. Sekarang aja kalau kita bikin bulu, kita tenun sendiri juga sangat murah. Itu kambing itu kalau itu korban itu kita bulunya kita pental jadikan benang, terus kita jadikan pakaian yang murah. Karena ini dibikin pabrik jadi mahal. Pembersih daripada kesombongan adalah pakaian dari bulu. Wa mujalasatu fuqara'il muslimin, dan kumpul duduk dengan orang-orang fakir, orang-orang muslim yang fakir. Suka duduk dengan orang-orang fuqara. Wa rukubul himar, dan naik khimar. Naik khimar itu kendaraan yang paling murah pada waktu itu, khimar. Sampai sekarang juga begitu. Kalau kuda itu kendaraan mewah, kalau khimar itu kendaraan paling murah. Sepeda ontel kalau sekarang itu, sepeda ontel. Kalau di sini masih nggak ada khimar sih masalahnya. Wa'tiqalul anzi, dan nyencang wedus, awil ba'iri atau onta, ya taqalahu. Jadi memelihara kambing, melihara unta, ngalar wedus, naleni wedus, itu bagian cara untuk membersihkan sifat sombong. Ini nas hadisnya. Kiasnya ya apa saja perbuatan-perbuatan yang dianggap rendah itu nanti akan menghilangkan sifat sombong yang ada dalam hati kita. Bersihkan WC, khidmat sampah. Ini orang-orang tawadhu itu hati-hati itu. Orang tawadhu itu malati. Jangan kamu berani-berani, nanti sebdo, nanti bisa kualat kamu. Perbuatan-perbuatan yang dianggap perbuatannya orang rendahan, bila kamu buat, itu akan menghilangkan sifat sombong. Maka orang itu membiasakan diri. Pekerjaan apapun dibuat, ngaji dibuat, dakwah dibuat.
wiridan dibuat, khidmat dibuat, kebersihan dibuat, bersihkan WC dibuat, macul dibuat, tandur, meluku, semua dikerjakan. Akhirnya sifat sombong kita ini hilang. Tapi menghilangkan sifat-sifat sombong itu jangan sampai kemudian dengan cara meninggalkan sunnah, meninggalkan syariat. Contohnya, saya pernah ketemu itu seorang ustadz pakai celana jin, pakai kaos gundulan. Padahal ini ustadz hafid Quran itu. Saya tanya, untuk apa kok kamu kok pakainya begini ustadz? Saya itu takut sombong kalau pakai pakaian jubah, pakaian kopiah itu takut sombong. Oh, lah kamu kok sholat? Ya kan sholat kan wajib. Nanti kalau sholat sombong bagaimana ustadz? Nah, gak usah sholat. Bagaimana? Ya berdoa itu. Sholat ini perintah Allah, yang sunnah itu perintah Allah. Kok kamu takut sombongnya nggak bener tuh begitu itu nanti. Jadi kita tawadhu, tapi jangan terus meninggalkan sunnah. Paham? Nah, ini penting ini. Saya itu sholat di masjid terus itu gak berani saya. Kenapa? Takut pamer saya, takut riak. Saya sholat di kebun aja. Oh, itu keliru. Sholat di masjid itu sunnah Nabi. Maka kamu kerjakan dengan hilangkan riak dari hati. Maka habis sholat jamaah ngepel masjid. Nah, nanti kan hilang riaknya itu. Saya itu ngepel masjid itu sebenarnya mau, tapi saya takut riak juga nanti kalau ngepel dikira kok dikira loh. Itulah riak namanya. Ketika kamu takut dikira, lah itulah namanya riak. Terus saja. Jadi mengerjakan amal karena manusia itu adalah riya. Meninggalkan amal karena manusia juga riya. Di mengerjakan karena manusia riya, meninggalkan karena manusia juga riya. Ngaji kok malah melihat tembok, melihat mana-mana, kamu tuh gimana sih? Ini intisari ihya ini, kalau baca ihya nggak selesai-selesai. Ini aja kamu pegang nih. Amal karena manusia riya, meninggalkan amal karena manusia juga riya. Lah bagaimana? Amal karena Allah saja. Dan supaya amal karena Allah bagaimana? Nafikan makhluk. Makhluk itu tidak bisa suka, nggak bisa memuji, nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Yang bikin manusia itu seneng atau benci itu Allah. Maka kamu nggak usah pertimbangkan itu benci atau senengnya manusia itu. Baru timbul sifat ikhlas. Kalau ikhlas baru amalnya diterima. Kalau amalnya diterima akhirnya barokah. Nah kamu itu kamu rasakan diri kamu masing-masing sudah punya hubungan dengan Allah belum? Nah, bagaimana caranya? Zikir 24 jam di mana saja kamu senantiasa ingat pada Allah, dilatih. Duduk, berdiri, tidur, ngaji, dengar ngaji, merasa dilihat oleh Allah, hatinya dilatih mengingati Allah, subhanallah, subhanallah.
Terus yang kedua latihannya apa saja doa kepada Allah ya. Ada apa doa dalam hati, doa aja terus, pokoknya minta tolong pada Allah ya. Minta tolong pada Allah terus, doa aja. Nanti lama-lama kalau itu kamu kerjakan sungguh-sungguh, nanti timbul jalur hubungan dengan Allah, maka banyak pengalaman nanti kamu. Tapi walaupun kamu hafid Quran, hafid Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasai, kamu hafal semua, kalau ini tidak kamu kerjakan, kamu nggak akan dapat pengalaman hubungan dengan Allah. Mahum? Ini kelebihannya santri dengan bukan itu begitu. Santri apa-apa makhluk, harapannya pada makhluk. Itu nanti imannya tambah merosot, sehingga kelihatannya ilmunya banyak, tapi tindakannya seperti anak SMP. Tidak ada tindakan yang lillah, itu nggak ada keberanian apa itu untuk bertindak karena Allah, nggak ada, karena memang dia tidak punya pengalaman itu. Ini kalau kamu apa aja doa terus, pakai doa, nanti kan lama-lama ada pengalaman. Nah inilah ilmu terbesar, amalan terbesar setelah iman, yaitu usaha belajar hubungan dengan Allah. Ini perkara yang paling penting. Kalau ini tidak dibuat, kamu belajar terus tapi kamu orang awam terus, orang awam. Selagi hati itu belum ta'aluk kepada Allah, kamu masih awam. Walaupun hafal Quran ya awam dalam iman. Nah ini kalau ada dalam diri kamu, nanti ilmu itu juga luar biasa jadinya, kefahamannya itu. Karena ilmu kamu dasari hubungan dengan Allah, maka ilmunya itu barokahnya besar.